Halo gengs, balik lagi di channel gue Nanam-nanam. Seperti janji gue akan sama-sama lah kita belajar merawat tanaman cabai. Kemarin tuh di video IG gue, story lah ya, itu ada perbedaan gengs antara pohon cabai yang satu sama pohon cabai yang lain. Pas gue make sure, ternyata ada kutu putih-putih sama dia keriting, banyak semutnya. Jadi di video sekarang itu kita sama-sama belajar bagaimana cara menghilangkan kutu yang ada di tanaman cabai. Bagaimana keseruannya? Ditonton aja ya gengs ya. Jadi seperti yang kalian lihat, perbedaan warnanya sudah jelas antara yang ini hijau alami sama ini yang agak sedikit menguning. Nah, biasanya cabai-cabai yang menguning ini, nah ini seperti ini, atau seperti ini, dia terkena sinar matahari terlalu lama, atau kita telat nyiramin, atau kurang air, atau kita kelebihan air. Jadi dipilih aja salah satunya. Seperti itu. Biasanya sih gue telat nyiram, jadi menguning itu. Nah, ini ada potensi dia terkena kutu. Nah, nih fix nih ada kutunya. Ini sebenarnya harus dipotong supaya tidak menular. Ini caranya begini aja. Aduh, atau nanti diambilin gunting dulu. Oke, gunting sudah diambil, tinggal kita tadi mana ya yang ada kutunya. Ini bersih, ini bersih, ini bersih. Ah, ini nih yang ada kutunya. Maaf ya, kita potong. Dan ininya, sisanya kita buang. Nah, ini nih, ini kutu nih. Jadi bagaimana dia mau berfotosintesis kalau intisarinya diserap. Nah, seperti ini. Ini ada. Potong. Ini juga ada. Wah, banyak sekali. Potong. Jadi gunanya kita potongin ini adalah untuk dia. Ini ada nih juga. Ini juga jenisnya juga kutu. Untuk dia fokus nutrisinya ke atas. Makanya kita perlu. Oh, ini bukan. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini enggak ada belum. Nah, ini nih. Ini tuh kayak kutu tapi kita ini koptik. Dah tahu. Gue juga nggak tahu kenapa penyebabnya, apa media tanah gue, apa karena pupuk gue, atau memang unsur pH-nya tanahnya itu lembab ya. Jadi ini juga gue masih analisis kenapa sih bisa ada kutuan, ada kutunya. Nah, ini bersih. Jadi kutu itu seperti yang tadi gua katakan, dia itu menghambat proses fotosintesis pada daun. Jadi bagaimana dia mau dapat nutrisi kalau tempat nutrisi tempat nyari nutrisinya aja di bahasanya dibenaluin. Kita cek satu-satu. Ini nih sebenarnya dia udah pada kabur sih kutunya. Biarin aja. Nah, ini nih, ini belum banyak, biarin aja. Jadi kerjaan gue tiap sore begini gengs, nyariin kutu gitu. Jadi kalau kalian
sudah ingin menanam cabai, jadi konsekuensinya cara rawatnya kalian juga harus tahu. Ini kayak gini-gini. Nah nih, ini ada nih dia nih. Oke, kita akan persingkat aja videonya. Oke, udah selesai. Ini juga kemarin banyak banget kutunya. Nah, kenapa harus dipotong? Yang pertama, supaya tidak menular ke pohon-pohon cabai yang lainnya. Nah, makanya bedain sama yang ini, bedain ini sama yang ini. Kalau kita sebagai manusia itu tanda-tanda sakit kayak demam, batuk, atau apapun itu pasti diawali dengan gejala. Nah, sama seperti pada tumbuhan, ini gejalanya udah ada, ini berarti dia lagi sakit. Nah, makanya kita harus pangkas seperti itu. Ataupun nih yang seperti ini nih sebenarnya sudah hopeless lah, gue bilang udah hopeless. Kayak gitu tuh hopeless banget. Tapi gue percaya, kembali lagi, Allah yang menentukan. Jadi kita cuma bisa berusaha, ujung-ujungnya izin atau rahmat itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya gue juga speechless juga nih. Segini udah numbuh cabai ini, kebetulan jenisnya kalau kata nyokap cabai bodong, ini nanti merah. Ini yang dijual tadi sih nyokap gue beli sekitar yang warna merahnya itu 120.000 per kilo, seperti itu. Bayangin, gue punya berapa puluh pohon, ibaratnya satu pohon ini setengah kilo. Wah, jutaan gengs. Nah, itulah kenapa alasan gue mau menanam cabai, dan kenapa ini belum bisa gue gue ganti, karena bibitnya lagi belum tumbuh. Makanya nanti aja deh gantinya gitu. Jadi habis ini gue akan nyiram tanaman, karena berhubung ini udah jam 4 lewat, kita harus siram nih buat sore. Jadi gue biasanya sore itu nyiram di bawah jam 9, di atas jam 4, seperti itu. Gue nggak tahu teorinya gimana, tapi kalau logikanya adalah waktu fotosintesis yang bagus itu sebenarnya pada saat terbitnya matahari, dan itu harus disiram. Lalu waktu yang terbaik lagi untuk menyiram tanaman itu di atas jam 4. Karena kenapa? Kita biarin dulu tanahnya itu supaya mendingin, jangan lagi panas-panas disiram seperti itu. Ibaratnya kalau besi aja atau teflon deh, habis selesai kita goreng terus kita siram, itu lama-lama juga terkikis guys. Sama halnya kayak tumbuhan, habis kena sinar matahari dari jam 9 sampai jam 4 langsung kita siram, yang ada nguning kayak tadi. Gue juga baru tahu teorinya itu. Tanya-tanya sama petani cabai gitu. Jadi makanya gue tahu ilmunya seperti itu. Oke, kita prepare dulu buat nyiram-nyiram tanaman. Oke, baru kelar nanam.
nyiram apalagi ya, gua spill kali ya, ada tanaman apa aja ya di apa ini namanya ya, perkebunan kecil lah. Oke, gua spill aja ya. Di daerah sini masih dengan percabaian. Ini ada ciplukan, alhamdulillah dikasih rezeki sama Tuhan. Nggak tahu siapa yang nanam itu, gue juga nggak tahu prosesnya dia bisa tumbuh kayak gimana. Dan ini juga ada melon juga di sini kayaknya nih, ini melon nih kalau nggak salah. Itu juga gue nggak tahu siapa yang nanam, itu bonus lah buat gue. Jadi di sini semua percabaian, ada bonus 1, 2. Oh ini juga ada bonus nih. Ini jeruk, ini apa ya, ulahnya burung kali ya, tapi nggak apa-apa lah, gue bersyukur, terima kasih. Jadi di sini tuh gue nanam telang, nanam kedongdong. Nah ini pohon sebenarnya pohon nyokap, gitu kan, adik gue suka kedondong, jadi ya udah dibeliin apa namanya, tanaman kedondong. Nah kenapa gue di sini tuh fokus ke telang? Kalau dibilang berdasarkan berdasarkan apa yang tertulis di apa namanya tentang penjelasan bunga telang, katanya obat mata, tapi gue masih pakai kacamata. Kalau dibikin teh buat kebugaran sih pas sebenarnya. Gue juga suka konsumsi kok. Jadi kalau misalnya gue lagi ngedrop ya gue minum ini, bunga telang gitu. Oke, ke daerah sini masih percabaian. Ini cabai rawit semua btw. Di sini itu cabai bagong, cabai dugong atau cabai yang besar-besar. Di sini itu bambu kuning. Ya ini karena kepercayaan aja, bambu kuning katanya bisa ngusir makhluk halus gitu. Nah di sini juga ini tanaman untuk adik gue, makanya nyokap beli. Ini apa ya namanya, jambu ya, jambu kristal. Untuk di sini itu yang gue tempatin rak-rak ini percabaian duniawi sadis. Ini juga jenisnya cabai bagong semua atau cabai yang besar-besar kayak gitu. Nah ini kayaknya melon deh. Ini juga siapa yang nanam ini dulu buat pembibitan, tapi berhubung udah ada melonnya jadi ya udah gue biarin aja. Jadi ini perpaduan cabai merah yang tadi yang gede-gede sama cabai rawit. Ini tuh, oh ini tanaman liar, ini cabai rawit, ini cabai yang gede, ini cabai rawit. Gitu. Dan di sini itu masih pembibitan cabai rawit. Di sini masih cabai dugong, cabai besar lah, cabai besar. Ini tomat. Habis geser tomat, ini masih ada bibit juga cabai jablay lah. Nah ini apa ya, Kambojaan sai. Nah ini sedikit info, ini padahal gue tempelin doang. Ini kalau nggak salah warnanya merah deh. Kamboja ini bunganya merah, sama gue tancipin ini nih. Nah warnanya ini nih, wah cantik banget. Gue sih berpikiran akan jadi merah sama putih. Wah keren banget, gila. Gue cinta banget sama Indonesia, sadis gitu. Nah ini semangka, ini juga gue nggak tahu siapa yang nanam. Kalau gue pas tanya nyokap, nggak tahu nanam apa, numbuh sendiri atau gitu. Oh apa mah berarti bonus gitu. Oke. Ini juga, ini apa ya, melati itu buat wangi-wangian aja sih. Gue seneng, nyokap gue juga senang sama melati, lebih mbah gue sih sebenarnya. Ini juga masih Kamboja. Nah ini bibit cabai rawit. Nah segitu. Oh ini ada lagi. Itu dulu nggak jelas sih, ibu-ibu di RT gue katanya mau bikin toga, tapi nggak ada yang gerak. Otomatis ya udah pada ditaruh di sini semua. Ini kalau nggak salah jahe, kalau nggak jahe kunyit, kalau nggak kunyit bangle deh, gua nggak tahu deh jenisnya apa gitu. Nah ini telang
Ini juga masih bibit-bibitan seperti itu, gengs. Berhubung besok sudah lebaran, kalau ada salah-salah kata, perbuatan atau tindakan, tolong dilapangkan ya guys ya. Gue minta maaf sedalam-dalamnya. Ya namanya juga gue manusia, gengs, masih ada salah atau masih buat kesalahan seperti itu. Nggak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Semuanya itu kita terus belajar dan pada akhirnya mencapai kesempurnaan. Tunggu mati dulu tapi nggak bercanda, gengs, bercanda. Jadi gue dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti itu, gengs. Oke, kalau misal kalian suka channel ini, ketik subscribe. Kalau kalian suka sama video yang gue berikan atau gue share itu, tekan like. Atau ada yang mau bertanya-tanya atau yang mau menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Gue juga baru belajar di dunia tumbuhan, gengs. Biasanya gue mainnya di perbankan, kalau nggak di perbankan ya di landed atau di apartemen. Jadi ini hal yang baru untuk gue gitu. Oke, sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.